Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayat Maulana dengan NIM 2201831380 akan membahas materi terkait dengan introduction terhadap Kubernetes dan bagaimana menggunakan Kubernetes dengan sebuah studi kasus seperti itu. Oke, ya ini nanti kita akan bahas terkait dengan konsep fundamental dan juga arsitektur Kubernetes dan juga demonya. Seperti itu kira-kira. So, apa learning outcomes dari video ini? Yang pertama, kita akan mempelajari basic konsep atau fundamental konsep daripada Kubernetes terkait juga dengan mekanisme pods, nodes, cluster, dan juga namespaces di dalam sebuah Kubernetes. Terus yang kedua, kita akan mempelajari terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam Kubernetes arsitektur. Contohnya ada API server, scheduler, controller manager, dan juga kubelet. Terus yang terakhir, kita akan coba untuk membuat sebuah konfigurasi menggunakan YAML file yang mana tujuannya adalah untuk membuat deployment resource di dalam Kubernetes supaya nanti aplikasi kita itu bisa diakses oleh orang lain, seperti itu. Oke. Jadi kira-kira ada 3 outcomes yang akan kita pelajari di dalam sesi atau di dalam video ini. So, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Apa sih Kubernetes itu, teman-teman? Jadi, Kubernetes itu merupakan sebuah platform yang mana dia itu sebagai istilahnya container manager atau orchestrator, mudahnya seperti itu, yang mana dia itu kita bisa install di dalam sebuah server-server agar sebuah server itu menjadi sebuah cluster seperti itu. Kemudian juga di dalam cluster sendiri itu biasanya terdiri dari banyak nodes, baik itu komputer beneran gitu atau bare metal, atau juga bisa menggunakan VM, virtual machine, atau bahkan di cloud, yang mana masing-masing nodes tadi itu akan terkoneksi dalam satu jaringan atau satu network, yang mana itu akan di-manage atau dikontrol oleh Kubernetes itu sendiri. Seperti itu. Kemudian Kubernetes ini juga di-develop gitu ya, atau dibangun pertama kali oleh tim dari Google, yang mana sekarang itu udah di-manage sama CNCF atau Cloud Native Computing Foundation, yang mana ini jadi platform open source untuk container platform yang paling populer untuk saat ini gitu ya. Terus secara arsitektur, Kubernetes sendiri mempunyai 2 konsep node. Yang pertama ada master node, yang kedua ada worker node. Nah, master node ini sendiri itu adalah node atau komputer yang akan menjadi sebagai control plane di dalam cluster Kubernetes, di mana master node ini mempunyai role untuk manage atau kontrol semua aktivitas yang di dalam Kubernetes, termasuk juga deployment setting atau pengaturan deployment ya. Terus juga pengaturan terhadap network dan juga load balancing. Terus untuk yang worker node itu sendiri, di mana ini sebuah node-node yang biasanya lebih banyak daripada master node, yang fungsinya adalah menjadi sebuah deployment target ya. Jadi nanti ketika aplikasi kita di-deploy, itu biasanya akan diletakkan atau di-placement ke dalam worker node di dalam Kubernetes-nya. Kayak gitu. So, kalau kita lihat di sini untuk arsitektur diagramnya, jadi yang pertama, node yang pertama ini kita bisa sebut sebagai master node-nya atau master servernya. Di dalamnya ada API server, etcd, scheduler, dan juga controller manager, yang mana ini yang akan bertugas sebagai yang mengontrol semua hal di dalam Kubernetes cluster itu sendiri. Dan biasanya Kubernetes itu dijalankan di atas Linux server ya teman-teman. Terus yang di bawahnya kalian bisa lihat ada 3. Ini adalah worker node-nya, di mana biasanya worker node itu ada kubelet di masing-masing node-nya gitu ya. Yang mana ini akan kita bahas secara tujuannya di slide berikutnya mungkin. Oke, kita bahas satu-satu yang di master node dulu. Di master node, yang pertama ada sebuah API server, di mana API server ini biasanya akan diletakkan di di master node gitu ya. Yang mana API server ini untuk sebagai jembatan yang biasanya juga
formatnya REST API yang mana untuk memudahkan kita untuk berinteraksi dengan Kubernetes server menggunakan programming language yang kita gunakan. Contohnya ada Python, Golang, atau Java, seperti itu. The next one ada Kube Controller Manager, di mana ini merupakan komponen yang akan memanage semua activities yang ada di Kubernetes. Contohnya untuk monitoring, deployment, penempatan sebuah aplikasi ketika di-deploy di node mana, logging, managing replika, dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan diolah atau di-handle dari Kube Controller Manager. Terus ada Kube Scheduler, di mana ini merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi di dalam Kubernetes untuk melakukan scheduling, contoh kapan pods itu harus di-restart, kapan itu pods itu bisa otomatis, scheduling, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada etcd, di mana etcd ini merupakan sebuah key value database sebetulnya yang digunakan Kubernetes cluster untuk menyimpan hal-hal yang sifatnya konfigurasi. Itu akan di-store atau akan di-save ke dalam etcd ini sendiri. Seperti itu. Nah, untuk di worker node-nya sendiri, yang pertama ada Kubelet. Kubelet ini merupakan node agent, yang mana dia akan berkomunikasi dengan master node-nya. Itu akan di-handle atau diurusin dari Kubelet ini sendiri. Dan kapan itu ketika terjadi suatu deployment akan diletakkan di mana. Nah, kubelet yang akan berkomunikasi dengan master node-nya, seperti itu. Terus ada kubeproxy, di mana biasanya ini terkait dengan hal-hal yang networking ya. Contohnya ada network rules, kapan harus di-forward, dan lain sebagainya. Ini akan diolah atau diproses di dalam kubeproxy. Terus yang terakhir ada Docker Images. Nah, Docker Images ini merupakan suatu image Docker gitu ya, yang nanti akan digunakan atau dideploy di dalam Kubernetes cluster kita, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang memang dipertimbangkan atau dikonsiderasi sebelum kita menggunakan Kubernetes. Yang pertama, Kubernetes itu cocok untuk microservices app deployment ya, di mana misalkan kita punya satu sistem dan sistem itu kita bagi-bagi berdasarkan service-service tertentu. Terus yang kedua, ini nggak cocok untuk monolith aplikasi karena ini akan menjadi suatu infrastruktur yang overkill atau solusi yang berlebihan terhadap aplikasi kita gitu ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, Kubernetes sendiri ini merupakan suatu tools yang memang cukup kompleks untuk dipelajari dan juga untuk butuh waktu memahaminya cukup lama gitu ya. Karena Kubernetes sendiri semakin kesini semakin banyak perkembangan yang memang tidak seperti beberapa tahun ke belakang, kayak gitu. Terus yang keempat, tentu ketika kita menggunakan cluster, kita harus dealing juga dengan yang namanya cost atau biaya yang harus dibayarkan. Contoh kita menggunakan provider Google gitu, misalkan Google Cloud, ya kita harus aware juga nanti terhadap tagihannya dan lain sebagainya. Nah, untuk cloud sendiri udah banyak banget cloud provider yang menyediakan layanan Kubernetes. Contohnya ada Google Cloud, ada namanya GKE, Google Google Kubernetes Engine, yang mana itu di-manage by Google. Terus di Alibaba, di Azure, DigitalOcean, di AWS, semuanya udah punya produk atau layanan Kubernetes. Sehingga kita kalau misalkan punya perusahaan dan pengen menggunakan Kubernetes, itu jauh lebih mudah gitu ya, daripada kita harus setup sendiri semuanya. Terus selanjutnya ada arsitektur gambarannya gitu ya. Anggaplah sebuah Kubernetes itu sebuah orkestrator, di mana dia itu akan menjadi pemandu atau guide gitu ya untuk member-member yang memainkan musik. Anggaplah yang memainkan musik ini adalah aplikasi kita yang di-pack atau dimuat di dalam sebuah Docker. Jadi seperti itu kira-kira. Terus next-nya kita akan bahas terkait dengan objek-objek yang ada di Kubernetes. Yang pertama node itu merupakan suatu objek yang paling luar gitu ya, di mana node ini merupakan suatu physical atau komputer virtual, VM maksudnya gitu ya, yang mana di sini akan dijadikan suatu anggota di dalam cluster, yang nantinya node ini akan menjalankan
suatu Docker container atau aplikasi kita ketika dia itu join atau masuk ke dalam suatu Kubernetes cluster. Yang kedua ada deployment. Deployment ini merupakan objek yang mana dia itu bisa melakukan replikasi terhadap aplikasi kita yang nantinya kita bisa set minimum, maksimum resource hardware yang digunakan untuk aplikasi kita. Seperti itu. Terus ada pod. Pod ini objek yang lebih kecil daripada deployment tadi, di mana di dalam pod ini akan menjalankan suatu kontainer Docker, dan pod ini juga bisa disebut sebagai wadahnya sebuah kontainer gitu ya, karena di dalam satu pod itu kita bisa masukkan beberapa kontainer Docker untuk dijalankan menjadi satu kesatuan. Terus daemon set ini mirip seperti deployment tadi, hanya saja dia akan digunakan untuk mendeploy aplikasi yang biasanya tersebar di dalam semua node. Kayak gitu, contohnya ada node exporter yang biasanya digunakan oleh Prometheus, seperti itu. Terus juga ada stateful sets. Biasanya stateful sets ini digunakan untuk hal-hal yang butuh yang namanya persistent storage ya. Contoh kayak misalkan kita pengen deploy database di dalam Kubernetes, contoh ada MySQL, Postgre, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bisa gunakan dan maksimalkan, seperti itu. Nextnya ada service. Service juga ini biasanya kita gunakan untuk nge-expose aplikasi kita supaya bisa di-hit dari service lain di dalam satu cluster ataupun dari luar. Ingress ini biasanya untuk expose aplikasi kita supaya bisa di-hit dari luar dan menggunakan dari luar, maksudnya dari internet gitu ya, dan juga bisa menggunakan domain dan diaplikasikan sebuah SSL supaya lebih secure. Terus ada HPA. HPA ini biasanya untuk melakukan scaling terhadap Kubernetes kita dan nantinya akan bisa digunakan ketika production gitu ya. Misalkan aplikasi kita trafficnya tiba-tiba naik, seperti itu. Terus ada job. Job ini merupakan suatu objek yang biasanya di-trigger sekali kemudian mati gitu ya. Berbeda dengan deployment tadi. Terus cron job. Cron job ini biasanya untuk ngatur scheduling terhadap konfigurasi-konfigurasi atau job yang akan kita jalankan. Terus ada persistent volume. Persistent volume ini sebuah klaim gitu ya, atau sebuah mekanisme di Kubernetes untuk melakukan penyimpanan data di file system. Dan ini antara persistent volume dan persistent volume claim biasanya tidak atau menjadi satu kesatuan, seperti itu. Terus ada config map, di mana semua konfigurasi di dalam Kubernetes akan disimpan di dalam sini gitu ya, untuk untuk terkait dengan konfigurasi-konfigurasinya. Begitu juga dengan secret, misalkan kita punya password dari database, API key, API secret, semuanya akan di-store di dalam secret ini, seperti itu. Oke.